Darurat winger, inilah 3 pemain murmer dan berkualitas yang bisa segera dibungkus AC Milan. Berikut 3 winger murah dan berkualitas yang bisa diboyong AC Milan dalam bursa transfer musim dingin Januari 2023 mendatang. Badai cedera hebat tengah melanda AC Milan saat kompetisi tertinggi di Italia Serie A memasuki pekan ke-8. Pasalnya saat memainkan lawatannya ke Empoli pada Minggu 3 Oktober, 3 awak Stefano Pioli harus meninggalkan pertandingan lebih dini akibat cedera. Ketiganya adalah Alexis Saelemaekers, David Calabria, serta Simon Kjær. Ketiganya bergabung dengan nama-nama lain seperti Theo Hernandez, Junior Messias, Mike Maignan, Divock Origi, Alessandro Florenzi, dan tentu saja Zlatan Ibrahimovic. Jika ditilik lebih lanjut, salah satu sektor yang paling terdampak dari badai cedera yang menghantam tim merah hitam adalah winger kanan. Bagaimana tidak, dengan absennya Saelemaekers dan Messias, kini AC Milan tak punya stok winger kanan lagi. Situasi tersebut jadi alarm tersendiri bagi tim merah hitam. Tak heran jika menggait winger anyar di bursa transfer Januari merupakan kebutuhan primer bagi i Rossoneri. Selain demi kebutuhan tim, kedatangan winger anyar juga berguna untuk mempertajam lini serang AC Milan. Bukan tanpa sebab, sejak musim lalu, i Rossoneri punya masalah di sektor ini. Baik Saelemaekers dan Messias tak mampu mengimbangi ketajaman Rafael Leao di sisi kiri. Berikut 3 winger murah dan berkualitas yang bisa diboyong AC Milan dalam bursa transfer musim dingin Januari 2023 mendatang. Ferran Torres. Ada beberapa alasan mengapa AC Milan bisa menggait winger Barcelona Ferran Torres dalam edisi transfer paruh musim ini. Sebab pertama, dipicu masa depan sang pemain. Saat ini ex-Manchester City tersebut mengalami nasib yang cukup suram di Camp Nou. Sejak Barcelona merekrut Robert Lewandowski dan Raphinha, jatah menit bermain Ferran Torres berkurang drastis. Dalam 8 penampilannya di semua ajang, Ferran Torres belum sekalipun dipercaya tampil hingga 90 menit. Ia hanya diturunkan sebagai pemain pengganti. Tak heran jika sampai saat ini, ia hanya mampu mengemas 238 menit bermain. Statistik yang jomplang jika melihat kiprahnya musim lalu. Saat ini, nilai pasar Ferran Torres berada di angka 40 juta euro alias sekitar 600 miliar rupiah. Jumlah tersebut tak akan jadi persoalan bagi AC Milan. Hakim Ziyech. Nama selanjutnya yang bisa menjadi opsi tim merah hitam adalah winger kanan Chelsea Hakim Ziyech. Setali 3 uang dengan Ferran Torres, nasib Ziyech juga tak menentu buntut kurangnya menit bermain. Sejak rezim Thomas Tuchel mengambil alih kursi kendali The Blues, nasib Ziyech terkatung-katung. Apesnya lagi, saat Tuchel digantikan Graham Potter, nasib Ziyech belum membaik. Tak heran jika Ziyech baru mengemas 14 gol plus 10 assist dalam total 87 penampilannya bersama tim biru London. Alih-alih membebani klub, diyakini Chelsea akan memilih untuk melepas Ziyech dalam waktu dekat. Sejatinya gosip Ziyech berlabuh ke San Siro bukanlah barang baru. Ziyech sendiri dilaporkan sudah bersedia menyunat gajinya dengan jumlah signifikan. Pun dengan Chelsea yang siap melepas Ziyech seharga 8,4 juta pounds atau 151 miliar rupiah saja. Marco Asensio. Marco Asensio menjadi pilihan selanjutnya. Berbeda dengan Ferran Torres dan Ziyech yang masih terikat kontrak jangka panjang dengan masing-masing klubnya, Asensio sebaliknya. Saat ini winger Real Madrid tersebut memasuki tahun terakhirnya di Santiago Bernabeu. Besar kemungkinan Asensio tak akan perpanjang kontraknya setelah diparkir oleh Carlo Ancelotti. Real Madrid berpotensi besar kehilangan Asensio secara gratisan. Untuk menghindari hal tersebut, Los Blancos bisa melego Asensio ke AC Milan dengan harga murah. Secara khusus, Asensio sendiri menjadi pemain yang diharapkan oleh Stefano Pioli serta Paolo Maldini. Itu artinya, Asensio punya kans besar untuk membuktikan dirinya jika jadi bergabung dengan AC Milan. Soal kontroversi lemparan ke dalam lawan Empoli, begini komentar Tonali.
Gelandang AC Milan Sandro Tonali menyatakan melakukan hal yang benar terkait kontroversi lemparan ke dalamnya untuk gol pertama timnya melawan Empoli. Saat berbicara dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia setelah kemenangan 3-1 atas Empoli, Tonali membahas kejadian kontroversial pada gol pertama dalam laga tersebut yang dicetak oleh Rossoneri. Andrea Beach membuka skor setelah menit ke-79, satu pemain internasional Italia melakukan lemparan ke dalam cepat kepada Rafael Leao yang mendapati winger Kroasia tak terkawal di kotak penalti dan ia pun melepaskan tembakan ke arah gawang. Pertanyaan muncul bermula dari mantan bintang Brescia yang melakukan lemparan ke dalam terlalu maju dari posisi bola keluar permainan yang sontak menimbulkan kontroversi. Kendati demikian, gelandang 21 tahun tersebut menegaskan ia melakukan hal yang benar mengingat bola diberikan kepadanya. Saya di sana dan pelatih memberi saya bola di tangan saya. Saya tidak melihat posisinya karena paling banyak ada wasit yang akan menjatuhkannya, ujarnya. Ini adalah hal-hal yang harus Anda lakukan saat itu dan apa yang terjadi akan terjadi. Gol datang dari lemparan ke dalam yang sedikit cerdas. Itu adalah hal benar yang dilakukan, pemberhentian penuh. Tonali sempat menjadi kapten Milan pada pertengahan pertandingan untuk pertama kalinya lantaran cedera yang memaksa David Calabria dan Simon Kjær meninggalkan lapangan. Ia tampaknya tak senang dengan situasi tersebut. Saya lebih memilih tidak mengenakannya hari ini setelah cedera Calabria dan Kjær. Saya tidak ingin mengenakannya seperti ini. Saya senang dengan kemenangan ini tetapi menyesal atas 3 cedera berat ini, imbuhnya. Cedera saat bekuk Empoli, 3 bintang Milan bakal jalani tes medis. 3 bintang AC Milan yang mengalami cedera dalam kemenangan atas Empoli pada Giornata 8 Serie A dikabarkan akan menjalani tes medis. Kemenangan tersebut tak diragukan lagi akan membantu memberi suntikan kepercayaan diri. Tapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pioli tak bisa sepenuhnya bersenang-senang. David Calabria, Simon Kjær dan Alexis Saelemaekers justru mengalami cedera dan seperti yang dikonfirmasi oleh pihak klub, ketiganya bakal diperiksa lebih lanjut keesokan harinya. Calabria dan Kjær sama-sama mengalami cedera hamstring, dengan pemain pertama tampak lebih serius dan Saelemaekers menderita kesleo pada lutut kirinya. Masih perlu dilihat seberapa lama waktu pemulihan mereka, tetapi krisis cedera Milan kini menjadi lebih buruk dari sebelumnya di tengah persiapan mereka menghadapi sejumlah duel krusial, termasuk di Liga Champions melawan Chelsea. Bersinar saat Milan kalahkan Empoli, titik terang pembaharuan kontrak Leao. Rafael Leao berhasil bersinar sekali lagi dalam kemenangan 3-1 AC Milan atas Empoli. Leao merupakan sosok di balik 3 gol yang dilesakan Rossoneri dalam pertandingan melawan Azzurri akhir pekan ini dengan kembali menunjukkan kualitasnya setelah absen saat menghadapi Napoli akibat sanksi larangan bermain. Semakin terlihat bahwa ia masih menjadi raja di tim. Kemenangan tersebut memang dramatis, mengingat setelah Andrea Beach memberikan keunggulan bagi Milan pada menit ke-79 dengan assist pemain internasional Portugal, Empoli menyamakan kedudukan pada menit ke-92. Dalam serangan setelahnya, Fode Ballo-Touré mengembalikan keunggulan timnya dan kemudian mantan bintang Lille juga mencatatkan namanya di papan skor. Sebagaimana yang disorot oleh La Gazzetta dello Sport, winger 23 tahun tersebut merupakan pilar dari pasukan Stefano Pioli. Kendati demikian, perpanjangan kontraknya masih belum diatasi oleh manajemen Rossoneri dan lantaran performanya terus impresif. Hal tersebut menjadi semakin relevan. Pembaruan kontrak Leo akan memakan biaya sekitar 65 juta euro atau setara 975 miliar rupiah. Dan Milan sedang melakukan evaluasi juga karena situasinya rumit akibat denda kepada Sporting. Bagaimanapun,
Sang pemain telah menunjukkan nilainya bagi tim di akhir pekan ini dan kualitasnya bakal diperlukan untuk 3 pertandingan krusial klub yang akan datang, yakni 2 kali melawan Chelsea dan kontra Juventus.